Nah, diceritakan dalam satu kitab. Nama kitabnya kalau kagak salah berarti benar ya. Itu namanya Targhibul Mushtaqin, karangan Syekh Muhammad bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari Al-Pinggir Lauti. Saya Nawawi Banten, Tanara, dari Tanara kan pinggir laut sana ya. Banten tuh mana ini? Atau dikenal dengan nama Syekh Nawawi Banten, ulama asli Indonesia. Tapi kemudian hijrah ke Mekah, bukan hijrah, menuntut ilmu ke Mekah. Kemudian di Mekah jadi guru besar. Sempat balik dulu ke Indonesia, balik lagi. Udah nggak betah gue di Indonesia, balik lagi ke Mekah. Jadi guru besar di Masjidil Haram. Banyak ulama yang belajar sama beliau. Jadi ulama-ulama yang ada di Indonesia nih, sanad ilmunya 99,9,9,9% itu nyambung ke beliau. Beliau belajar sama salah satunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, banyak lah. Jadi beliau ini orang Banten, mondok ke Cirebon, mondok ke Cikampek, terus mondok ke Mekah, balik lagi ke Mekah, sampai akhirnya jadi guru besar, jadi ulama di Mekah, sampai wafatnya di Mekah. Begitu wafat dikubur di kuburan Ma'la. Belum lama, tahun sekitar 2 tahun yang lalu, ini Syekh Nawawi itu 1800-an. Sekarang tahun 2000, udah berapa tahun tuh? Udah sekian tahun dah ya. Lama dah pokoknya ya. Lama ya. Sekitar 2 tahun 3 tahun lalu saya punya teman orang Banten, masih ada keluarga kerabat keturunan Syekh Nawawi. 2 tahun 3 tahun lalu apa? Itu biasa kalau di sono tuh kuburan kalau udah lama kuburannya udah puluh tahun itu digali untuk ditaruh jenazah yang baru gitu ya. Karena di sono kuburannya di situ. Jadi ada kuburan yang udah ratusan tahun, udah hancur kali ini jenazahnya, itu digali untuk ditaruh jenazah yang baru. Nah, apa makamnya Syekh Nawawi Banten ini udah 700 hampir 800-an tahun yang 700-an tahun yang lalu lah. Itu begitu digali, dipikir orang secara logika ini udah ratusan, udah puluhan bahkan ratusan tahun, ini udah pasti hancur ya, udah pasti hancur jenazahnya. Digali, begitu digali, subhanallah, kain kapannya masih bersih, badannya katanya masih hangat, sampai ditutup lagi. Dan itu ada rekaman videonya ya, tersebar, cari aja di internet dah ya. Nah, beliau ini salah satu ulama yang produktif, banyak ngarang kitab ya. Jadi kitab beliau ini syarih kitab, pensyarah kitab. Jadi kitab-kitab yang tipis-tipis dijabarin, disyarahin sama beliau jadi kitab tebal ya. Kalau kita kan kitab tebal jadi tipis ya, pakai coplok pada coplok, dibaca kagak pada rusak ya. Terbalik kita mah. Nah, beliau banyak lah ngarang kitab. Salah satu kitabnya adalah Targhibul Mushtaqin yang barusan kita sampaikan. Nah, di Targhibul Mushtaqin beliau menceritakan dari salah seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Isa Al-Ansori. Syekh Abdullah bin Isa Al-Ansori ini cerita, dulu ada wanita solihah ya, mudah-mudahan nih perempuan jadi wanita solehah semua. Yang laki dapat istri yang solehah. Amin. Jangan jadi suami solehah. Jadi suami solehah ya, takut sama istri ya. Lagi begini aja di WA-in, di mana ya. Baru sampai gerbang udah diteleponin, di mana gue baru sampai gerbang, belum kemana-mana, belum ke gerbang aja udah diteleponin ya. Udah suami solehah. Jadi ada seorang wanita solehah, kerjaannya tukang tenun apa namanya, baju gitu, bukan tukang tenun atau tukang kantet ya, tukang tenun ini mah, tukang tenun. Beliau
Beliau punya anak laki satu, soleh juga, emaknya soleha, anaknya soleh. Ya. Nggak lama ini wanita meninggal dunia. Dan ini perempuan cuman mewariskan 1 dinar sama anak laki-laki, anaknya ini, anaknya cuma 1, suaminya udah wafat, anaknya cuma 1, janda anak 1, anaknya ini soleh, diwarisin sama emaknya cuma 1 dinar, bukan orang kaya, cuma 1 dinar. Nah, singkat cerita, sang anak ini berjanji bahwa duit hasil warisan emaknya ini mau dibelanjain untuk keperluan akhirat. Pokoknya mau dikeluarin buat urusan akhirat dah, kagak mau beli ini mau beli itu, supaya pahalanya ngalir ke ibu saya. Begitu ceritanya. Jadi nanti kalau mau berbakti sama orang tua, misalkan maaf orang tua ente sudah keburu meninggal dunia, ente masih bisa berbakti dengan cara ente berbuat baik. Itu juga salah satu berbakti. Sebab jangan dipikir orang tua kita kagak tahu kelakuan kita. Orang tua kita tahu banget kelakuan kita. Ya. Inna a'malakum tu'radu ala aqribikum wa asyairikum minal amwat. Amal-amal kita nih, perbuatan kita nih, itu nanti ditunjukin ke orang-orang tua kita, keluarga kita yang udah meninggal dunia. Kalau baik, mereka gembira. Ya Allah, gua kagak nyangka itu anak gua. Dulu waktu masih gua hidup susah banget disuruh salat. Alhamdulillah sekarang setelah saya meninggal, setelah saya udah di alam kubur, ini anak rajin sholat. Seneng banget itu mak kita, bapak kita. Jadi nyenengin orang tua bukan dibikinin makamnya yang bagus, pakai marmer, dikuburin di Kerawang, di apa? San Diego, ya, yang apa namanya? Kuburannya itu 2M, kuburan 2M. Padahal sama aja, dipikir di sana malaikat baik-baik kali ya, lah kagak. Di sana mana malaikatnya bisa nego, makanya mahal tuh ya. Kagak begitu, sama baik ya. Digedig mah digedig ya. Nggak begitu caranya. Berbuat baik, sedekah, sedekah buat orang tua kita itu lanjut tuh, terus itu pahalanya buat orang tua kita ngalir, ilmu yang manfaat. Nah, ini anak janji pokoknya ini duit hasil emak saya, warisan emak saya yang cuma 1 dinar nih, saya mau keluarin supaya emak saya itu nanti dapat pahala di akhirat. Singkat cerita, begitu dia lagi jalan, dia ngeliat ada orang lagi ngumpul. Dia liatin dari jauh, itu lagi pada ngapain ngumpul ya, apalagi pada vaksin atau gimana ya. Ternyata lagi pada baca maulid, lagi pada baca maulid, duduk ini orang soleh ini duduk ikut baca, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ikut ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ikut baca. Kelar baca maulid, selesai pada bubar, dia bubar pulang. Begitu sampai rumah, istirahat, tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi bahwa dia saat itu seakan-akan sudah ada di surga. Dan dia ada di dalam satu istana. Dia keluar dari rumahnya, dari istananya dia. Dia melihat ada istana yang lebih gede dari istana dia punya. Begitu mau masuk, ditahan sama malaikat. Jangan masuk. Bukan sama security lagi, sama malaikat. Jangan masuk. Kenapa? Ini bukan hak ente. Emang ini punya siapa? Oh, ini punya orang yang suka bikin maulid Nabi dulu ketika di dunia. Ini cerita ulama nih, bukan kaleng-kaleng, bukan. Ulama ini yang cerita. Oh begitu, iya. Masya Allah, padahal nih, dia nih, itu istananya udah bagus. Bukan cuma dikasih istana, dikasih bidadari juga. Bidadari, Pak, cakep-cakep. Emang bocah sini? Udah putih kagak? Ada putih mukanya, tangan hitam, lehernya hitam. Nah, begitu naik motor, boncengan berempat lagi. Itu cabai-cabian. Ya Allah ya, bocah sekarang ya udah kulit, kagak mulus-mulus banget. Ya.
akibat nonton film Barat, film India, film Korea ngikutin orang Korea. Kagak ada pantas bisa. Bocah sini mengikuti orang Korea kulitnya putih-putih ketahuan. Lah bocah sini anak cewek sini putih kagak digaruk. Ditepak ngebul di oncom, digaruk busikan, ya kan, ditepak ngebul di oncom. Coba itu laguan apa ya, pakai celana pendek ketat, mending mulus lah, bocapan mulu kakinya, mana udah dengkulnya lancip banget kan. Kita mengilu buat melihatnya ya. Ya Allah ya. Udah gitu ada yang pakai baju umur 17 tahun, baju adanya yang 5 tahun, pusar kemana-mana, mending mulus lah, bodong. Maaf ya, kadang-kadang ini anak-anak perempuan begini suka ngikutin juga emaknya. Kadang-kadang emaknya pakaiannya begitu dia ngikutin begitu ya. Coba lihat berapa banyak orang udah tua, udah nini kemana-mana masih pakai legging, pakai baju ketat, gambarnya Dora, naik motor Mio, masuk ke gang, bocah lagi nongkrong gitu, cabai-cabian motor, stop, begitu deket, itu mah bukan cabai-cabian, cabai kering. Ya Allah, nenek udah tua, udah keriput, pakai legging, begitu legging ditarik kulit ngikut. Aduh, innalillahi inna ilaihi raji'un. Nah, jadi apa mana tadi? Neneknya pakai legging. Jadi ceritanya nih, dia ini udah luar biasa takjubnya dengan istana yang dia dapat. Udah dapat istana, dapat bidadari, begitu keluar ada istana yang lebih gede dan dia nggak boleh masuk. Dan ketika dia tanya sama malaikat yang jaga itu istana, ini istana orang yang dulu di dunia suka bikin maulid Nabi. Ini balasannya nih, dapat surga nih, dapat istana di surga. Habis mimpi itu bangun, besokannya dia cari acara maulid Nabi, dia keluarin tuh dinar ibunya tadi yang 1 dinar itu, dia sumbangin buat acara maulid Nabi. Ini saya sumbangin buat acara maulid Nabi, pahalanya buat mak saya yang udah meninggal dunia. Malamnya mimpi lagi. Orang soleh mah mimpinya bagus. Emang lu mimpi dikejar-kejar setan ya? Mimpi dikejar-kejar setan ya. Udah gitu reperpan lagi ya. Ya Allah, makanya kalau tidur baca doa ya. Malamnya mimpi lagi. Begitu mimpi, dilihat sama dia istana yang godenya sama yang dia lihat kemarin malam dia tidur. Ini istana yang kayak kemarin, tapi beda lagi nih. Tapi gedenya sama, bagusnya sama. Begitu dia sampai depan istana itu, keluar ibunya. Mak di sini mak. Ya ceritanya ini mak kan. Mak di sini mak. Iya. Itu punya siapa mak istana? Punya emak. Punya emak. Iya. Lama bagus banget itu mak. Pakai baju, pakai perhiasan. Iya dikasih. Fasilitas ini dari Allah, alhamdulillah. Kok mak bisa dapat begini mak? Bagaimana ceritanya mak? Maknya cerita. Alhamdulillah mak. Dinar yang kau sumbangkan untuk maulid Nabi dan pahalanya kau kirimkan ke aku, Allah balas dengan istana ini. Subhanallah, itu 1 dinar. Apalagi berdinar, Beb, kalau 1000 boleh Beb? Ya, nggak apa-apa dah 1000 kita. Yang nyumbang maulid 1000. Udah gitu datang bawa temen 5. Tekor panitia 5 orang aku berapa?
5.000 aku cuma dapat berapa? 2. Panitia nombokin dah gue 3. Udah gitu nambah lagi makannya. Begitu pulang minta bungkusin lagi. Ngeselin ya, yang begitu ya. Giliran ini aja dipinta undangan buat maulid ini. Udah 1.000 ini, itu ikhlas, gue ikhlas banget terimanya. Bisa bawa teman 10 ya. Ya Allah ya, tekor panitia bingung ya Allah, nggak apa-apa dah buat maulid Nabi. Nah itu cerita dari salah seorang ulama yang ilmunya tidak diragukan lagi. Artinya apa? Artinya ternyata keberkahan dari peringatan maulid Nabi ini luar biasa ya. Nah jadi peringatan maulid Nabi yang kita peringati hari ini mengingatkan kita tentang hari kelahiran